kembali lagi bersama kami kelompok 5. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Loisa Petronella dan teman-teman saya. Saya Heru Waridi Sotang. Saya Miftahul Jannah. Pada kesempatan video ini, kami akan kembali mewawancarai seseorang yang bekerja di bidang IT sebagai web designer. Yuk kita sapa narasumber kita. Halo Bang. Halo. Sebelum kita mulai wawancaranya, alangkah baiknya boleh dong Abang tuh memperkenalkan diri mulai dari nama, umur, dan kira-kira udah berapa lama nih Abang bekerja sebagai web designer? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih ya sudah ngundang saya pada malam hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tiasa Situmanggor. Umur saya sekarang ini 21 tahun. Saya bekerja sebagai web designer ini kurang lebih sudah 2 tahun. Nah Bang, kalau kami boleh tahu nih, website seperti apa sih Bang yang pernah Abang buat selama Abang bekerja di bidang itu? Selama ini ya, selama 2 tahun ini saya udah banyak yang bikin desain website itu, seperti website toko shopping, website perusahaan untuk profil korporat gitu, dan juga ada beberapa website untuk sekolah gitu. Jadi Abang, tampilan website itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna gitu ya Bang? Oh, betul sekali memang, karena kan kita melihat bagaimana karakternya seseorang itu. Karena kan nggak mungkin sebuah website untuk jualan kita pakai untuk website untuk sekolah gitu. Jadi kita sesuaikan dengan klien kita sendiri gitu. Oh iya Bang, kami juga mau tahu nih Bang, kira-kira seperti apa sih Bang etika profesi yang harus dijaga nih dalam pekerjaan Abang sebagai seorang web designer? Kalau untuk masalah etika profesi ya, kalau kita bilang etika profesi untuk sebagai web designer itu sangat penting ya. Karena gini, ketika seorang web designer itu dituntut untuk menjaga menjaga etika profesionalnya. Karena ini menyangkut dengan sebuah hak cipta gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar hanya memberikan desain yang asal-asalan, itu kan sangat nggak mungkin untuk kita berikan. Jadi kita sama saja untuk menjaga rahasia klien juga, karena ini sebuah website ini kan seperti bisa diakses oleh internal oleh orang lain gitu. Wah, berarti untuk menjadi seorang web designer itu bukan hanya dituntut untuk menjadi kreatif ya Bang, tapi juga harus memiliki sikap yang jujur juga ya Bang? Oh betul, karena kalau kita nggak menghargai etika profesi itu kita bakal nggak dihargai juga gitu. Karena itu menjadi jati diri untuk sebagai web designer. Nah, berarti selama Abang bekerja nih, apakah Abang pernah mengalami kendala dalam menjaga etika profesi ini Bang? Kalau untuk kendalanya banyak ya, karena kan kadang klien ini minta ini deadline-nya mepet. Nah gitu, deadline-nya mepet banget untuk contoh ini 2 hari harus siap gitu kan. Kan sebagai orang web designer itu kan nggak bisa langsung harus terpacu untuk buat 2 hari gitu. Jadi web designer itu untuk kreasi pikiran dia itu nggak bisa 2 hari. Ketika ada moodnya bagus, mungkin kreativitasnya itu keluar gitu. Jadi kadang pun banyak juga klien-klien ini minta revisi mulu. Kadang itu bikin sebagai profesi web designer ini sangat mumet ya, dan kita harus menjelaskan juga kepada klien kita ini bahwa ini nggak boleh gitu, sesuai bagaimana prosedurnya. Kalau menghadapi klien yang seperti itu, biasanya gimana tuh cara Abang menanggapi kliennya? Menanggapinya itu biasanya kalau aku menanggapinya dengan rendah hati dulu. Rendah hati, kita ngomong baik-baik dengan kliennya. Apa yang dia minta, kita jangan langsung terima mentah-mentah gitu. Kita harus lihat dulu, ini yang nggak bisa, ini harus bisa kita bikin. Kadang kan banyak itu klien kita itu minta website itu meniru dengan website yang lain gitu. Seperti ada itu sebuah perusahaan itu bikin company profile itu dia pengennya minta kayak websitenya Pertamina, kan nggak bisa gitu, dengan sesuai warnanya, gradientnya gini, fiturnya gini, dengan nengok user interface-nya kayak gini atau experience-nya gini, itu nggak bisa kita tiru. Jadi karena ini udah ada masing-masing hak ciptanya gitu. Jadi mungkin pertama kali itu kita ngomong baik-baik. Sebelum itu kan harus ada namanya kontrak ya. Kita itu perlu namanya kontrak.
hitam di atas putih gitu, sehingga apa yang kita mintakan ke klien itu sesuai gitu, deadline-nya kita sesuaikan, nominal biaya kita sesuaikan gitu. Dan yang kedua itu kita harus itu mempengaruhi tentang hukum digital, karena kita nggak serta-merta itu sebuah web designer itu mentah langsung kita kasih gitu, enggak, kita harus mendaftarkan itu ke HAKI namanya, hak atas kekayaan intelektual. Dan yang ketiga itu mungkin kita harus menjaga komunikasi dengan klien. Kita nggak boleh setelah klien kita ngasih gini, kita nggak boleh langsung kita kasih mentah gitu, tapi harus kita tanya. Sebagai web designer itu harus bertanya apa sih yang pengen diminta kan, karena kan ini bukan buatan kita, tapi apa yang diinginkan oleh klien kita itu sendiri. Dan mungkin yang terakhir itu adalah menanamkan sebuah kejujuran, karena kita harus jujur dan harus menjaga rahasia klien. Nah, selain dari tekanan dari klien, Bang, apakah ada kendala lain yang pernah Abang alami selama Abang bekerja dari bidang tersebut? Kendala Iya, kendala. paling kendala di software sih. Kadang kan seorang web designer ini kan bekerja sama dengan web development gitu kan. Jadi ketika sebuah sistem yang dibuat oleh web development ini seperti dari JavaScript-nya, codingannya itu nggak sesuai, kadang kita kendala gitu. Aduh, dia kadang hilang-hilangan kadang gitu ya kan. Mana ketika saat itu klien kita lagi kejar deadline, sedangkan dia ini menghilang-hilangan. Itu kadang sering kendala yang terjadi gitu. Nah, baik Bang, berarti setelah yang Abang jelaskan tadi tentang etika itu bukan sekedar aturan ya Bang. Iya. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang atas waktu dan jawaban-jawaban yang telah Abang berikan nih kepada kami. Kami jadi tahu nih Bang, bahwa kalau menjadi seorang web designer itu tidak hanya soal membuat desain tampilan, tapi juga soal kejujuran dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga kerahasiaan dari klien ya Bang. Baiklah teman-teman, sedikit dari wawancara kami dengan seorang yang bekerja di bidang IT sebagai web designer. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.